Shalom Aleihim. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali lagi pada malam hari ini, saya Hans mengajak kita belajar sama-sama renungan yang saya ambil tema pada malam hari ini yang berjudul Ujian dan Ketaatan. Di dalam kacamata dunia modern sekarang, tidak masuk akal kalau kita menjumpai ketaatan umat seperti kepada Abraham di dalam Alkitab, di mana Abraham diperintahkan mempersembahkan anaknya yang sangat dia sayangi sebagai korban di atas mezbah. Meski permintaan itu sulit, tapi hal itu mungkin sesuatu yang ada dalam budaya waktu itu. Sehingga Abraham dengan penuh ketaatan memenuhi permintaan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan anak saja Abraham menunggu proses waktu yang lama. Bahkan secara manusia, Abraham dan Sarah istrinya tidak yakin bahwa mereka akan memiliki keturunan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Abraham memiliki anak. Dengan memiliki anak satu-satunya dan pemberian Tuhan, kemudian Abraham diuji kesetiaannya oleh Tuhan. Abraham diuji ketaatannya oleh Tuhan. Allah ingin Abraham mempersembahkan sebagai korban di atas mezbah kepada anaknya Abraham. Apakah itu akan terjadi di era modern sekarang? Memang ujian dan ketaatan merupakan satu kesatuan yang sungguh-sungguh diuji di dalam ketaatan itu sendiri. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di 2 Korintus 2 ayat 9. Paulus berkata, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Surat ini adalah surat yang mendisiplinkan mereka. Paulus menyatakan maksud surat tersebut untuk menguji mereka. Paulus mengutip suratnya yang kita sama-sama akan belajar. Ia berkata, hinogono dokimen umon. Sekali lagi, Paulus menulis suratnya, ia berkata, hinaguno dokimen umon, yang secara harafiah diartikan supaya aku dapat mengetahui buktinya. Supaya aku dapat mengetahui buktimu. Kata dokumen menunjukkan sebuah pembuktian, sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses pengujian. Apa yang Paulus ingin buktikan dari hasil yang
diperoleh dari jemaat di Korintus setelah ia menguji mereka. Paulus ingin membuktikan Paulus menemukan di dalam jemaat di Korintus di diapenta upekoi este, yang berarti apakah kalian taat di dalam segala sesuatu. Paulus ingin membuktikan apakah jemaat di Korintus taat dengan ujian. Kalau taat kepada Allah itu suatu keharusan. Seperti Abraham taat memberikan anaknya yang tunggal untuk diberikan sebagai korban mezbah kepada Allah. Walaupun saat itu Allah menggantikan mezbah persembahan Abraham. Tapi kalau kita sama-sama belajar di ayat 9 tadi, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu yang kita sama-sama belum tahu taatnya. Taat dalam segala sesuatu itu taat kepada siapa? Dia berkata, sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Jadi pertanyaan tadi, taatnya kepada siapa sudah jelas, yaitu taat kepada Allah. Nah, kita akan membandingkan. Jika kita bandingkan dengan 2 Korintus 7 ayat 12 tadi, maka kita dapat mengatakan bahwa Paulus menguji jemaat untuk membuktikan apakah jemaat taat atau mengakui bahwa ia adalah rasul mereka dalam segala sesuatu. Karena Paulus meyakinkan jemaat belum yakin bahwa Paulus itu adalah rasul Tuhan. Dan jemaat juga tidak tahu harus taat kepada siapa. Seperti tadi yang saya bacakan, ia berkata, sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Taat kepada Allah dan mengakui Paulus sebagai perwakilan Allah atau sebagai rasul mereka dalam segala sesuatu. Apakah kita siap diuji oleh Tuhan dan diuji ketaatan kita oleh Tuhan seperti Paulus, seperti jemaat di Korintus, seperti kisah cerita Abraham? Biarlah renungan pada malam hari ini memberikan kita kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah, dan di dalam menghadapi segala ujian yang ada, pencobaan yang ada, kita taat di dalam pencobaan itu. Karena kita tahu ujian yang kita dapati, ujian yang kita hadapi tidaklah berat seperti yang ujian yang Allah berikan kepada Ayub. Kita bisa lihat dan belajar kisah tentang Ayub, bagaimana Allah menguji dia, menguji ketaatan Ayub.
menguji ketaatan Abraham, menguji ketaatan jemaat Korintus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.